Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, di sini aku ingin perkenalan nih. Nama aku Chandra Irawan. Teman-teman bisa panggil aku Chandra atau Kak Chandra. Nah, teman-teman, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai teks persuasi. Teman-teman ada yang tahu gak sih apa itu teks persuasi? Penasaran? Yuk kita simak selanjutnya. Pengertian teks persuasi. Teks persuasi merupakan sebuah teks yang bertujuan untuk mengajak, menyuruh, atau membujuk pembacanya melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh penulis. Jenis-jenis teks persuasi. Yang pertama, persuasi politik. Persuasi politik dipakai oleh orang-orang yang berkecimpung di bidang politik dan kenegaraan. Yang kedua, persuasi pendidikan. Persuasi pendidikan dipakai oleh orang-orang yang berkecimpung di bidang pendidikan dan digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan. Yang ketiga, persuasi advertensi atau iklan. Persuasi ini dimanfaatkan terutama dalam dunia usaha untuk memperkenalkan suatu barang atau bentuk jasa tertentu. Lewat persuasi iklan ini, diharapkan pembaca atau pendengar menjadi kenal, senang, ingin memiliki barang atau memakai jasa yang ditawarkan. Yang keempat, persuasi propaganda, yakni objek yang disampaikan dalam persuasi propaganda adalah informasi. Tujuannya tidak hanya penyebaran informasi saja. Lebih dari itu, dengan informasi diharapkan pembaca atau pendengar mau dan sadar untuk berbuat sesuatu. Selanjutnya, ciri-ciri teks persuasi. Yang pertama, harus ada fakta dan data secukupnya. Yang kedua, bertolak pada pendirian bahwa pikiran manusia dapat berubah. Yang ketiga, harus menimbulkan kepercayaan pembaca dan pendengarnya. Yang keempat, harus menciptakan penyesuaian melalui kepercayaan antara pembuat teks dan yang diajak berbicara atau pembaca. Yang kelima, harus menghindari konflik agar kepercayaan tidak hilang dan tujuan. Syarat-syarat penyusun paragraf persuasi. Yang pertama, pilihan kata. Hal yang kuat dalam teks persuasi adalah kata-katanya. Untuk itu, dalam menulis teks persuasi kita harus memilih kata-kata yang tepat sekaligus menarik. Yang kedua, kemampuan mengolah emosi. Sesudah memilih kata, kita juga harus bisa mengolah emosi pembaca. Artinya, pembaca dapat mengobarkan atau meredam emosi pembaca dari tulisan yang kita buat itu. Khususnya untuk teks persuasi politik atau propaganda. Yang ketiga, bukti-bukti atau fakta, yakni menambahkan bukti-bukti atau fakta untuk memperkuat gagasan yang kalian tulis dalam teks persuasi. Nah, jadi gitu teman-teman. Sedikit penjelasan terkait apa itu teks persuasi. Semoga bermanfaat ya untuk teman-teman. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.